Oh anak-anak, oke. Ilmu kabar miler Tendi, you sehat atau bona? Sehat, oke. Kalau kabarmu sehat, kabar ibu sehat, berarti Milena siap tuh untuk ke pelajaran Tendi. Oke, mi siap tuh? Oke, ibu mau alih dulu yuk. Demi doa atau lain? Doa nega? Oke, kalau doa nega, sekarang duduk yang rapi ya. Sekarang ibu mau alih ke biu. Milena Tendi hadir beca atau bona? Hadir beca. Oke. Jadi harapan ibu ke depannya itu Milena harus sekolah, harus sekolah. Make bolos-bolos supaya apa? Supaya Milena boleh ketinggalan mata pelajaran. Bejeke kalau ujian Milena ngalah kemak karena sebentar lagi kami mau ujian toh. Mau ujian, mau naik ke kelas berikutnya, mulai ke kelas 6, ke kelas 4 mau naik ke kelas 5 toh. Oke. Jadi anak-anak, ibu mau alih dulu sebelum ibu menyampaikan tujuan pembelajaran ini, ibu mau alih dulu. Oke, ibu alih dulu ya. Biar ngalah jawab atau mana? Ngalah toh? Oke. Ibu mau alih dulu. Kira-kira anak-anak, apa yang akan terjadi ya kalau lingkungan kita ini nih tidak ada tata tertib? Contoh, ibu kasih contoh. Contohnya anak-anak ini menggunakan pakaian itu tidak sesuai aturannya. Contoh, anak yang hari Selasa itu yang sebenarnya mereka harus menggunakan pakaian seragam, ke yoga menggunakan pakaian batik atau juga menggunakan pakaian olahraga. Kira-kira apa yang terjadi ya? Ibu? Oh, ibu guru akan marah. Terus apa lagi? Tidak menaati peraturan. Iya, betul sekali. Oke, jadi anak-anak, pertanyaan-pertanyaan deweke keke sangat-sangat berkaitan dengan materi kita mau belajar dari Tendi. Jadi, lera Tendi kita mau belajar tentang norma-norma yang ada di masyarakat. Oke anak-anak, dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama pada pagi hari ini, itu siswa mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk norma dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang ibu mau tanya dulu. Kira-kira di antara kamu ini siapa tebeo arti dari norma? Norma itu apa? Ibu apa itu norma? Dari tadi yang ibu dengar contoh tentang tata tertib dengan yoga langgar. Tapi ibu beo atau mana? Pengertian. Ibu beo? Oke, kalau ibu beo, jadi ibu harap bikin tinggi bolo-bolo pasang hingga biun pandangan ke depan supaya juga lele ibu jelaskan ya. Jadi anak-anak, norma itu adalah aturan, pedoman, atau ketentuan yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat dan dijadikan acuan dalam bertingkah laku. Nah, norma juga itu dia ada fungsi. Jadi fungsi dari norma itu untuk mengatur hubungan antara individu atau antar manusia agar terciptanya ketertiban, keteraturan, serta keharmonisan di dalam lingkungan sosial atau kehidupan sosial. Oke, jadi anak-anak, norma itu yoga tahu pasti tujuan ibu. Saya ke BO, tujuan norma itu apa? Bimo BO, jadi dijelaskan sedikit ya. Jadi norma
tujuan. Pasti norma itu dia punya tujuan tuh banyak sekali. Jadi yang ibu ambil di sini cuma 4 ya. Jadi tujuan yang pertama itu mengatur perilaku manusia agar bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Terus yang kedua, bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Terus yang ketiga, norma itu bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik atau terjadinya masalah antar individu atau antar manusia yang satu dengan manusia yang lain maupun antar kelompok. Terus yang terakhir, norma itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dan saling menghargai. Jadi tadi kan sudah tujuan norma tuh. Sekarang itu ibu lihat ciri-ciri norma. Jadi ciri-ciri ibu apa? Jadi dulu molo ya. Yang pertama, norma itu bersifat mengikuti bagi anggota masyarakat. Mengikat, maksud ibu mengikat. Jadi norma itu bersifat mengikat bagi anggota masyarakat. Terus yang kedua, berlaku di dalam lingkungan masyarakat. Terus yang ketiga, mengatur perilaku dan sikap manusia. Terus yang keempat, norma itu memiliki sanksi bagi orang-orang yang melanggar. Oke? Ibu ngerti? Oke. Sekarang ada macam-macam norma. Kira-kira Bibi apa nah? Norma itu ada berapa jenis? Bibi BO? Oke. Jadi norma itu dibagi menjadi 4. Ini 4 norma. Yang pertama itu norma agama. Yang kedua norma kesusilaan. Ketiga norma kesopanan. Dan terakhir keempat itu norma hukum. Oke. Jadi kita ke yang pertama. Pertama dari norma apa? Norma agama. Oke. Jadi norma agama adalah aturan bersumber dari ajaran Tuhan dan bersifat mutlak bagi pemeluknya. Nah, siapa saja yang melanggar norma agama ini itu akan mendapatkan sanksi berupa dosa atau hukuman di akhirat sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Oke, contoh dari norma agama ini contoh. Contohnya beribadah tepat waktu, terus berdoa sebelum melakukan kegiatan, dan menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama. Miu biasa berdoa ada berdoa bersama ada keluarga. Biasa, kemo termasuk dalam norma agama. Terus tiap hari Minggu miula gereja, miula sembahyang. Kemo termasuk dalam norma agama. Terus yang kedua, norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan itu adalah norma yang bersumber dari dalam hati nurani dan berkaitan dengan nilai baik dan buruknya perilaku kita nih. Nah, norma itu bersumber dari dalam hati nurani, norma kesusilaan terus berkait dengan nilai baik dan buruk, terus bersifat pribadi dan universal atau bersifat meluas. Terus yang terakhir, sanksinya itu berupa rasa bersalah atau rasa penyesalan. Contohnya norma kesusilaan tadi, waktu ujian, kalau nyontek, kan pasti oleh aktif kan dirasa tuh sebenarnya nggak oke mbak nyontek. Jadi itu tuh sudah ada rasa bersalah terhadap diri sendiri atau rasa bersalah terhadap hati nurani bio Jadi misalnya ujian, kita harus nyontek, harus kebabeki nyontek. Karena kalau nyontek, miu sudah melanggar norma kesusilaan. Terus berikut norma
norma kesopanan itu dia tuh norma kesopanan itu tuh seperti mengatur cara berbicara dan bersikap sesuai tata krama, terus bersumber dari kebiasaan adat dan budaya masyarakat, terus bertujuan menjaga hubungan baik antar individu atau antar manusia. Terus yang terakhir, pelanggaran mendapatkan sanksi sosial seperti teguran. Jadi norma kesopanan itu adalah norma yang berkaitan dengan kesopanan kita. Ibu kasih contoh. Contohnya itu tuh seperti kita tuh mengucapkan salam, berbicara dengan sopan, tidak memotong pembicaraan orang lain, menghormati orang yang lebih tua, terus menghormati guru, menghormati teman. Jadi itu semua adalah contoh dari norma kesopanan. Jadi kalau kamu memotong pembicaraan akta, terus mau menghargai orang tua, jadi dengan melanggar norma kesopanan. Terus terakhir norma hukum. Jadi ibu jelaskan. Jadi norma hukum KK adalah norma yang dibuat oleh lembaga resmi negara, memiliki sanksi tegas bagi pelanggarnya. Tujuan ibu apa? Tujuan ibu menjaga ketertiban dan keadilan. Nah, contoh norma hukum ini tuh kita harus mematuhi rambu lalu lintas, membayar pajak, tidak merusak fasilitas umum, terus menggunakan seragam tidak sesuai dengan hari itu, mereka itu bisa dikenakan sanksi. Contohnya, kalau kita melanggar lalu lintas, itu juga salah satu contoh dari norma hukum. Kalau kita melanggar lalu lintas, terus polisi tilang kita akan dikenai denda. Dendanya berupa apa? Nanti kita bayar lagi. Bayar apa? Kita bayar apa? Bayar apa? Nah, kita mau tertilang, gimana? Uang. Bayar uang ibu. Nah, kalau itu nanti kalau kita motor sudah tilang, pasti kita mengeluarkan biaya. Kita sudah mengeluarkan biaya itu karena apa? Karena kita tadi tidak mematuhi aturan. Jadi kalau kamu mau kemana-mana, mau pergi perjalanan jauh, kasih orang tua tuh pakai dengan helm, kaca spion tuh harus lengkap, plat EB juga tuh harus ada. Terus yang terakhir tuh jangan lupa membawa SIM dan STNK supaya kalau terjadi apa-apa di jalan itu kita punya motor itu tidak kena tilang. Oke, yang terakhir ada penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak, penerapan norma ini terlihat dari sikap kita kayak mematuhi aturan, terus seperti menaati peraturan lalu lintas, kita bersikap sopan di akta, dan kita itu menjalankan kewajiban sesuai peran kita masing-masing. Terus yang kedua, norma itu diterapkan melalui perilaku kita sehari-hari. Seperti kita harus berkata jujur, saling menghormati, membantu sesama, dan menjaga ketertiban yang ada di mana? Di lingkungan. Terus, kira-kira ibu jelaskan tadi, Biu mengerti atau bodoh? Mengerti? Oke, dari Biu. Saya temaye, apa itu norma? Biu maye atau bodoh? Bodoh. Makanya kalau ibu jelasnya, Biu lele bolo-bolo supaya kalau ibu ale kali Biu, Biu nggak jawab. Oke, jadi norma itu adalah aturan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dengan mematuhi norma, kehidupan sosial
dapat berjalan dengan tertib, dengan harmonis, dan saling apa? Saling menghargai. Oke anak-anak, jadi pelajaran kita tadi tentang norma berjaga bilin dia jadi harapan ibu ke depannya Biu harus rajin datang ke sekolah supaya apa? Supaya Biu malah mendengarkan materi berikutnya ada minggu depan. Jadi anak-anak, minggu depan itu kita akan belajar tentang penerapan norma-norma di sekolah dan yang ada di masyarakat. Lele nggak kemana? Lele nggak? Oke, jadi materi kita pilih dia Maegebo cari gaya memang materi untuk minggu depan. Supaya apa? Supaya kalau ibu ada Biu kan jawab, oke? Biu mengerti atau mana? Mengerti. Oke, kalau Biu mengerti, Biu Maegebo cari materi memang untuk minggu depan Oke, sekarang sebelum kita balo, ibu menggendang pimpin kita dalam doa. Nih tanggal pimpin doa. Ya ibu. Oke. Sekarang kita suruh teman-teman semuanya berdiri, kita berdoa, kita mau pulang. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Sebelum you balo, you harus sapu memang kelas tendi. Yegi menjaga kursi-kursinya di beluran bawah meja. Supaya apa? Supaya mas puap-puap kalau teman-teman mau pui atau mau bersih-bersih kelas Omi mau naga angkat kaliko ini kursi beluran bawah meja Nah kalau lagi lah ada pinggir. Jadi kalau selamat siang deh orang tua apa semua karena termasuk karena itu termasuk materi kalau kalian menghargai orang tua, memberi salam, itu semua itu termasuk di dalam norma apa? Kesopanan. Oke. Selamat siang semuanya.